Di Singapura itu, ini memang yang harus dipahami. Banyak orang kan nggak paham, tapi sok tahu gitu loh. Itu di InSearch ya. Insert. Nah, InSearch itu namanya bukan UTS InSearch, Pak. Oh. Namanya InSearch Language Center. Oh, Insert Language Center. Bahasa dong Itu ini ya? berbeda dengan UTS. UTS itu University Technology of Sydney ya. Itu university. Kalau InSearch ini, Insert Language Center, tempat orang-orang belajar bahasa Inggris. Itu ada 3 jalur itu ya, yang saya tahu ya. Ada satunya itu English for Further Education, itu seperti training center, atau pathway ya, jalan menuju university. Itu umumnya ke UTS ya. Ya. Karena itu berafiliasi dengan UTS. Bekerja sama dengan banyak di UTS. Jadi mahasiswa overseas yang mau berkuliah atau sekolah di UTS, di training dulu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya belum memadai, sekolah dulu di InSearch. Tapi itu bukan UTS, itu InSearch Language Center namanya. Nah, Dan itu di situ bukan saja bukan saja mahasiswa yang melanjutkan sekolah ke university, tapi bisa juga orang-orang umum yang mau belajar bahasa Inggris di sana. Seperti halnya istri saya, waktu dia dapat permanent resident Australia, mereka itu dikasih, atau orang-orang yang dapat permanent resident Australia itu ya dikasih hak untuk belajar bahasa Inggris selama 500 jam gratis dari pemerintah Australia. Itu dikirimnya ke InSearch juga. Oke. Belajar bahasa Inggris di InSearch ya. Karena kan durasinya berbeda. Yang saya jelaskan kemarin, kalau setelah di Indonesia kelas 9, kemudian pindah ke Singapura, mengambil ujian O-level, itu biasanya kan butuh 2 tahun, kelas 9, kelas 10. Jadi kayak turun kelas lagi. Jadi ini yang jadi ribet kan. Makanya nggak bisa pakai kacamata kita. Dari kelas 9, kemudian ke sana kelas 9 sama kelas 10. Kemudian ujian. Dapatlah O-level. Nah, kalau ini memang belum setara SMA di Indonesia, makanya kemudian nambah foundation di InSearch Ya. ya Australia. Nah, ini yang dijadikan syarat masuk untuk balik lagi ke Singapura. MDIS kan, ambil program S1 kan. Iya, jadi saya masih bingung sebetulnya yang dipermasalahkan apa ya? Oke, clear sekali ya, Ci, ya, bahwasannya ketika dikatakan bahwasannya ijazah Mas Gibran itu dalam hal ini sekolah di Singapura itu hanya SMP bukan SMA seperti yang Ci tadi, saya garis bawahi ya pemirsa bahwasannya ketika ijazah di Singapura hanya yang dikatakan sini tidak setara SMA, maka Mas Gibran melanjutkan ke UTS ya, Ci. Ke InSearch. Ke Mari kita InSearch. jangan gunakan kata UTS karena rancu ya. Oke, UTS ke itu InSearch. university dan Mas Gibran tidak pernah ke UTS, tapi ke InSearch kan. Ke InSearch. Ya. Untuk menggenapi bahwasannya beliau lulusan SMA setara ke Indonesia, seperti itu. SMA, betul. Oke, Nah, itu yang poinnya. banyak dipertanyakan sebetulnya ke persyaratan KPU-nya. Nah, kan saya bukan pengamat politik, tapi pertanyakan ke KPU-nya karena setahu saya itu kan minimal SMA, minimal. Sedangkan ini kan sudah punya S1. Nah, memang katanya kan harus menyertakan ijazah-ijazah yang sebelumnya. Nah, tapi kalau sudah ada S1 itu kan sudah di atas SMA dong. Berarti sudah memenuhi qualification. Tapi kalau ijazah sebelumnya disertakan, nah ini yang jadi pertanyaan saya untuk Indonesia nih. Meskipun bikin aturan, please deh gitu ya. Kenapa semua yang di bawah-bawahnya harus ada setara, maksudnya harus dikotak-kotakan. Kalau memang kita mengakui di luar negeri itu durasinya beda-beda, tinggal menyertakan ijazah yang sebelumnya kan, misalnya ijazah foundation disertakan, ijazah O-level disertakan, ijazah SMP disertakan, harusnya kan itu. Kalau menurut saya ya, tapi saya nggak tahu aturan itu kalau saya diminta mengkritisi aturan KPU, tapi saya belum. InSearch sudah tidak ada, tapi sekarang dia ganti programnya, Pak. Nah, sudah diambil alih sama UTS, namanya sekarang UTS College. UTS College namanya. Namanya sekarang UTS College, dan tempat gedungnya di dalam gedung kampus UTS sekarang ini. Oke. Mata pelajarannya apa? Hanya bahasa Inggris juga atau ada matrikulasi yang lain? Sekarang sudah jadi matrikulasi. Tapi dulu sekarang sudah jadi matrikulasi, persiapan menuju university. Oke. Nah, sekarang ini kalau kita sekolah 1 tahun di di UTS College, sekolah 1 tahun di UTS College, itu bisa tahun kedua, tingkat kedua di UTS. Ya matrikulasi ya. Ya, kalau dulu Pak, kita di awal di bawah tahun 2020-an, itu InSearch Language Center khusus bahasa Inggris untuk bisa mengerti bahasa Inggris melanjutkan ke university. Namanya seperti ini, Pak. Dulu di sini di Australia disebutnya English for Further Study.
Inggris untuk sekolah berikutnya ya. Just English, nggak ada matematik, nggak ada. SMA kok ditarakan universitas, logika mana? Namun saya katakan ijazah dari UTS itu UTS itu perguruan tinggi atau enggak? Sekarang tanya, kenapa Dikdasmen hanya Gitu aja nggak bisa jawab. Tahu arti universitas nggak? Anda yang nggak ngerti. Lah iya tahu arti universitas nggak? Nggak ngerti dia. UTS, University of Technology Sydney, punya program foundation yang dikelola oleh InSearch. InSearch memang bukan universitas, tapi kita lihat dulu keterangan dari sumber of the record di Kemendikbud. Ini dia menyebut seperti ini ya berdasarkan hasil pertanyaan kita, Mas Hersum. Mbak Gibeta, surat yang beredar sebagai penyetaraan punya Gibran itu bukan surat penyetaraan, tetapi surat keterangan. Begitu dia lebih tahu ya daripada kita. Coba suratnya seperti apa ini, Mas editor, kita akan tampilkan. Surat penyetaraan ijazah itu memiliki kekuatan legal yang sama dengan ijazah di Indonesia. Itu Mas Hersum bedanya ya. Jadi penyetaraan ijazah itu memiliki kekuatan legal yang sama dengan ijazah. Ijazah yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu berupa surat keputusan Dirjen, bukan surat keterangan. Jadi itu surat keputusan ya itu ya, karena dia dokumen negara itu ya dianggap ya. Betul, dan itu baru bisa dikeluarkan setelah melakukan penelitian satu persatu tentang mata pelajarannya. Bayangkan, jadi begitu sulitnya. ya sebetulnya saya ogah ya ikut-ikutan komen dalam isu ijazah palsu karena ini jelas ranah politis. Tapi ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana, dan ini kebetulan memang ranah saya merasa perlu meluruskan. Karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. Saya sudah 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional dan saat ini menjadi penasehat senior pendidikan lintagara atau istilahnya transnational education. Sebelumnya saya juga pernah bekerja 9 tahun di Universitas Australia. Begini jelasinnya Pak Roy ya. Ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu, banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Program ini setara dengan kelas 12 di Indonesia. Contohnya, University of Melbourne punya Trinity College yang menawarkan foundation. UTS, University of Technology Sydney, punya program foundation yang dikelola oleh InSearch. InSearch memang bukan universitas, tapi pathway menuju universitas. Dalam praktiknya, banyak siswa Indonesia yang bahkan selesai kelas 11 itu langsung berangkat ke InSearch dan mereka memang bisa diterima. Bahkan untuk siswa dengan kurikulum Cambridge, setelah lulus O-level setara kelas 10 di sini, itu juga bisa langsung masuk ke InSearch, kemudian ke UTS University ya. Program foundation ini bukan hanya diakui oleh UTS, tapi juga jadi jalur masuk yang diakui sejumlah universitas lain, bahkan di luar Australia. Misalnya MDIS di Singapura yang diambil oleh Mas Gibran. Itu juga menerima siswa dengan menempuh jalur foundation ini. Jadi, kalau yang dipertanyakan adalah sah atau tidak, berarti kan kita nggak mempermasalahkan hanya satu orang, Mas Gibran saja. Karena yang tidak punya ijazah SMA, anak bangsa kita, itu banyak banget, jumlahnya bisa ribuan kan, yang lulus dari O-level di Indonesia. Karena yang sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge di Indonesia itu ada lebih dari 200. Banyak sekali. Kemudian yang lulus dari O-level sini langsung terbang ke luar negeri, ambil foundation dan college, macam-macam. Itu banyak. Atau yang dari sekolah nasional, dari kelas 11, itu udah pada cabut, ambil foundation, itu banyak nih. Nah, seandainya anak-anak ini nih, ya ribuan anak bangsa kita nih, udah selesai S1 di luar negeri, kembali ke negara kita, mau mendaftar menjadi pejabat atau anggota